Nah, lalu kemudian saya curiga, lagi-lagi ada kong kali kong antara pemerintah dengan pengusaha-pengusaha besar ini. Kaum kapitalisme yang terus mengakumulasi kekayaannya. Baik kawan-kawan, senang sekali rasanya bisa bertatap muka, kita bersilaturahmi fisik dan pikiran maupun jiwa pada momentum diskusi pada malam hari ini. Terkait dengan hari ini kawan-kawan dari Gema Pembebasan mengangkat tema nasib negeriku, meroketnya skandal korupsi. Artinya korupsi bukan barang yang baru di negeri ini. Korupsi bukan hanya mengenai Jiwasraya yang baru keluar dari beberapa bulan yang lalu. Tadi sudah dipaparkan sedikit banyak oleh Kanda Aziz bahwa korupsi berdampak besar bagi kemajuan bangsa ini. Bahkan dikatakan bahwa HTI tidak lebih berbahaya daripada korupsi, lalu kemudian bahkan komunis tidak lebih berbahaya dari korupsi, atau radikalisme yang Bang Ajis bilang sebenarnya dalam pengertian saja sudah gagal paham begitu Bang ya. Artinya memang hal-hal semacam ini harusnya kemudian kita kaji lebih dalam, bahwa perkara korupsi adalah persoalan yang serius bagi saya, karena hari ini kita sebagai mahasiswa yang kita ingat kembali bahwa kita adalah bagian daripada pemuda yang memiliki perjuangan panjang di bangsa ini. Sepakat ya kawan-kawan ya, bahwa mahasiswa adalah bagian dari pemuda yang terpilih untuk jelas mewujudkan cinta tanah air tanpa penindasan, yang dipercaya untuk mewujudkan bangsa yang gandrung akan keadilan, dan terpilih untuk mewujudkan bahasa tanpa kebohongan. Dan ketiga hal itu ada di dalam kasus korupsi. Maka jelas korupsi adalah musuh kita bersama. Artinya kita sebagai mahasiswa yang dikatakan kaum intelektual, yang katanya kaum perubahan, harusnya memang melihat korupsi adalah ancaman yang besar bagi kemajuan bangsa ini kawan-kawan. Hari ini yang terjadi di Indonesia, kita lihat isu-isu bermunculan ketika ada skandal korupsi yang mencuat terkait kasus Jiwasraya. Bahkan kemarin sempat keluar meme di Twitter, La Liga korupsi di Indonesia. Artinya korupsi dianggap kelucuan hari ini, padahal kita tahu sama-sama bahwa lagi-lagi korupsi merupakan musuh bangsa ini. Kalau misalkan zaman pra kemerdekaan musuh kita jelas Belanda dan Jepang, lalu kemudian pasca kemerdekaan masuk dalam era Orde Lama, musuh kita waktu itu PKI misalkan, lalu kemudian pas Orde Baru kita memiliki musuh bersama itu rezim Soeharto, lalu kemudian pasca reformasi kita galau. Apa yang kemudian harus kita jadikan objek untuk kita serang bersama-sama? Artinya hari ini sesuatu yang zalim di negeri ini. Kalau misalkan zaman Soeharto ya Soehartonya satu, hari ini Soehartonya ribuan Mbak. Semua orang ingin jadi Soeharto hari ini. Semua orang ingin berkuasa. Tadi Bang Ajis menarik menyinggung ketika misalkan pra pemilihan presiden semua orang menjadi nabi, semua orang ingin menjadi orang baik. Ketika pasca pemilihan presiden semua orang berebut-rebut untuk menjadi iblis. Ini menarik. Artinya ada apa di sana? Ada persoalan kawan-kawan. Saya juga ingin menyoroti kasus terkait pemindahan ibu kota. Kita tahu bahwa hari ini Presiden Joko Widodo melalui pemerintah gitu ya, memutuskan untuk kemudian memindahkan ibu kota DKI Jakarta menuju Palangkaraya, Kalimantan. Iya, banyak faktor yang harus juga kita lihat di sana. Artinya begini, saya mau menganalisis seperti ini kawan-kawan, bahwa hari ini memang sedang terjadi perang dagang antara Cina dan Amerika. Artinya ada industri global yang kemudian berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Kita lihat dari sana. Artinya dulu kawan-kawan belum ada
Sampurnamil ke dalam kemasan 12. Terus kemudian juga hari ini bermunculan Yumail kemasan 12, lalu kemudian makanan-makanan ringan yang hari ini kemasannya lebih ekonomis. Saya mau bilang bahwa perang dagang mengakibatkan pembelian atau daya beli masyarakat menurun. Itu imbasnya salah satu ke Indonesia, daya beli masyarakat menurun. Lalu kemudian perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan tembakau, rokok-rokok ini menginovasi produknya. Bagaimana kemudian kita produksi agar produk ini tetap dijangkau oleh masyarakat, tetap dibeli. Lalu kemudian mereka menginovasi bahwa kemasannya agak lebih kecil, agak lebih ekonomis. Akhirnya kemudian masih bisa dibeli atau dijangkau oleh masyarakat. Nah, saya mau bilang begini. Hari ini perusahaan properti pun lagi khawatir dengan perusahaannya masing-masing. Perusahaan-perusahaan properti besar seperti Agung Podomoro, Citra Group dan lain sebagainya, karena lagi-lagi dampak ekonomi global ini mempengaruhi daya beli masyarakat tadi di Indonesia. Nah, lalu kemudian saya curiga lagi-lagi ada kong kali kong antara pemerintah dengan pengusaha-pengusaha besar ini, kaum kapitalisme yang terus mengakumulasi kekayaannya untuk kemudian mendesak presiden agar kemudian mengadakan satu proyek, mega proyek yang besar begitu, untuk kemudian mereka bisa dilibatkan di dalam sana, kawan-kawan. Bisa dilibatkan di dalam sana sehingga kemudian perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang kemudian memiliki perusahaan yang seperti di ranah-ranah properti bisa kemudian mengeluarkan barang produksinya. Artinya nantinya ketika nanti ibu kota dibangun dengan anggaran hanya 19% dari anggaran pembelanjaan negara, sisanya dari mana, kawan-kawan? Investasi lagi-lagi. Dan lagi-lagi uniknya dari pemerintah, memang negara ini negara lucu kalau kata Gusmus ya. Kau ini bagaimana kalau kata Gusmus ya? Jadi begini, yang disasar Kalimantan. Oke, alasan dari presiden karena Kalimantan strategis di tengah-tengah antara Kalimantan paru-paru dunia. Betul. Padahal saya mau bilang bahwa banyak sekali hektaran lahan yang kemudian dibabat untuk hanya kepentingan kenyamanan daripada pemerintah memiliki kantor yang baru. Direkayasa kebakaran, kemudian mengakibatkan hutan menjadi terbakar, hewan-hewan endemik di Kalimantan pun terancam punah dan lain sebagainya. Banyak persoalan yang timbul dari hanya karena pemerintah ingin memiliki tempat untuk ngantor yang lebih nyaman. Selain tadi proyek kong kali kong di belakang itu, kalau saya menganalisa bahwa kemudian perusahaan-perusahaan tadi mendesak presiden untuk memunculkan satu proyek, mega proyek yang sangat besar agar kemudian produk-produk mereka bisa terbeli oleh adanya mega proyek tersebut. Yang saya baca lalu kemudian dari data yang ada 19% kawan-kawan, hanya 19% dari anggaran pembelanja negara untuk biaya pembangunan ibu kota. Sisanya dari 5 watt. Sisanya kita tahu kemarin presiden dan kawan-kawan menteri itu ke Dubai. Sisanya untuk pembangunan kita tahu memang beberapa kali Indonesia berhubungan terkait pembahasan investasi dengan Cina dan lain sebagainya. Artinya nanti sisa daripada 19% itu ya kemudian dikelola oleh swasta, itu kemudian mereka yang membiayai pemindahan ibu kota. Bahkan yang membuat saya cengang adalah kemarin presiden menunjuk putra mahkota dari Dubai untuk kemudian menjadi dewan pengawas pembangunan. Untuk kemudian menjadi pengawas. Memang Bang Ajis nggak bisa jadi pengawas pembangunan ibu kota? Kan bisa juga. Atau kawan-kawan, kenapa harus kemudian jauh-jauh dari Qatar? Belum tentu mereka juga mengerti bahasa Indonesia nantinya. Misalkan mereka berkomunikasi dengan mandor-mandor yang juga tidak bisa bahasa Arab. Ya ini kan maksudnya ada apa, kawan-kawan? Apakah kemudian hanya karena kemudian dari Dubai terus kemudian pemerintah dapat uang untuk kemudian membangun ibu kota, lalu kemudian ya udahlah dengan pembina lah kita angkat dari putra mahkota dari Dubai itu.
Artinya kan ini merendahkan. Kalau saya lihat ya, ini merendahkan harkat martabat bangsa, kawan-kawan. Seolah-olah di Indonesia tidak ada yang mampu kemudian mengisi posisi tersebut. Oke, kita beranjak ke isu Natuna, ya. Kita beranjak ke isu Natuna. Ini juga ada hal yang menarik yang saya lihat, begitu ya, dari isu Natuna ini. Iya. Yang merupakan hal yang lucu bagi saya adalah ketika Presiden Joko Widodo jauh-jauh dari Jakarta ke Natuna hanya untuk mengusir kapal asing. Kawan-kawan, itu orang-orang atau orang-orang Cina yang datang ke Indonesia lewat kapal di Natuna itu bahasanya ini presiden, Pak. Dia jenderal, dia paling tentara ya. Iya, maksud saya nggak usah seorang presiden kemudian ke Natuna hanya untuk menarik simpati publik bahwa kita punya presiden yang tegas. Bukan itu ranahnya, kawan-kawan. Bukan di situ tempat presiden untuk dibilang presiden ini gagah. Bukan di situ kemudian tempat presiden untuk hanya menarik simpati daripada masyarakat Indonesia bahwa Jokowi tegas. Dia cocok pemain iklan. Saya lucu dengan pemerintah ini. Tidak mau dikatakan pemerintah pencitraan, tapi itu yang terus dilakukan. Sepakat gak, kawan-kawan? Artinya begini, kenapa kemudian tidak cukup Panglima TNI saja begitu yang datang ke Natuna untuk hanya berkomunikasi? Kalaupun memang Jokowi serius ingin kalau memang ini lagi-lagi, kalau memang kasus Natuna ini real, tidak merupakan kasus yang direkayasa, harusnya memang tidak perlulah seorang presiden kemudian datang ke Natuna hanya untuk mengusir kapal. Kan bisa lewat jalur diplomasi antara presiden dan presiden. Itu namanya apple to apple, bukan Apple sama Xiaomi. Kalau enggak mahasiswa ayam pergi lawan mereka. Iya. Kalau enggak kader-kader HMI, kader-kader Hima Persis kan bisa ke sana. Ya kan? Artinya ya lucu bagi saya, ini lucu, kawan-kawan. Bukan koksinya enggak apple to apple. Lagi-lagi itu terkait kasus Natuna. Ya, dari situ saya meyakini bahwa ini memang betul nih yang dikatakan Bang Ajis, bahwa Natuna ini adalah bagian dari perangkat pengalihan isu, begitu loh. Perangkat dari pemerintah untuk kemudian menutupi kasus-kasus besar. Yang lebih lucu hari ini muncul isu-isu yang saya pikir konyol. Jangan ada di sini yang ikut Sunda Empire, kan? Jangan ada yang kemudian ikut juga King of the King yang baru-baru ini dari Tangerang tuh. Terus ada lagi Keraton Sejagat dan lain sebagainya. Kayak nonton Indonesia tuh. Dengan baju gagah gitu kan, dengan dibeli dengan harga yang lumayan mahal ya bagi kantong mahasiswa ya. Iya, artinya ya saya mau katakan itu Bang Ajis, bahwa ini kan miris begitu loh, bahwa pemerintah melakukan segala upaya untuk kemudian meredam isu yang sangat substansial di negara ini, kawan-kawan. Lagi-lagi tindak pidana korupsi. Momentum kerajaan-kerajaan ini muncul ketika kasus Jiwasraya itu mulai muncul di media. Dibantailah oleh Keraton Sejagat, hilang. Dan sayangnya lagi, kawan-kawan, masyarakat Indonesia itu memang pasarnya berita tersebut gitu. Saya emang pasarnya berita-berita semacam itu. Ya jangankan Keraton Sejagat lah, polisi goyang India aja viral bertahun-tahun, Pak. Masih ingat Darman Kamaru ya? Sinta dan Jojo goyang-goyang begitu saja viral. Lama tuh viralnya. Iya, artinya masyarakat kita memang mayoritas masih dari kalangan menengah ke bawah, yang itu kemudian tingkat literasinya juga agak kurang gitu ya. Artinya kemudian pemerintah paham betul pasar isunya di mana begitu loh. Target pasar isunya siapa dan di mana, itu pemerintah paham betul karena mereka punya data. Yang pertama itu, pemerintah memang memiliki legal standing, tapi pemerintah belum tentu memiliki legalitas moral yang baik, betul ya? 5 menit lagi, Kang. Iya. Nah itu maksud saya, kalau misalkan mengacu pada tema nasib negeriku, saya kadang-kadang kalau diskusi persoalan bangsa suka merinding bulu kuduk saya. Seolah-olah saya pengen pindah ke Swiss aja begitu. Saya nggak mau pusing pikir Indonesia.
Atau ke Kuba Kak, kita coba ini apa? Cerutu. Ya. Kuba aja dengan cerutu dia sukses. Jauh lah Indonesia dibanding Kuba tuh. Saya dari gerakan pemerintahnya berjuang. Pemerintahnya stand up semua. Ya. Mengacu pada tema lagi-lagi nasib negeriku meroket skandal korupsinya. Ya kawan-kawan kemarin mungkin baca beberapa berita, beberapa data yang kemudian disajikan oleh media-media yang hari ini masih independen, media-media yang sampai detik ini masih memiliki kredibilitas yang baik. Selain memang hari ini juga Indonesia, media-media di Indonesia begitu, semua merapat ke istana begitu untuk kemudian mengangkat nama baik daripada istana. Tapi saya kira di media-media tersebut masih adalah 1, 2, 3 media yang memang konsisten dan komitmen untuk kemudian menyuarakan tendensi daripada kepentingan rakyat. Begitu kawan-kawan. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf sebelumnya saya telat. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.